Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Arya Evan Nivaldi dengan NIM 2501420165. Kemudian ada Andin Nurul Rinjani dengan NIM 3111420065. Kemudian ada Devtiani dengan NIM 3111420061. Kemudian ada Dimas Cahyo Giraldi dengan NIM 3111420068. Kemudian yang terakhir ada Muhammad Irza dengan NIM 3111420070. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang Islam Agama Kebahagiaan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 ingin memaparkan materi mengenai Islam Agama Kebahagiaan. Baik, di sini di slide pertama yaitu apa sih Islam itu? Baik, menurut beberapa sumber yang saya peroleh, Islam itu merupakan suatu agama atau kepercayaan dan pedoman hidup yang menyeluruh. Dalam Islam diajarkan pemahaman yang jelas mengenai hubungan manusia dengan Allah. Dari mana kita berasal, tujuan hidup, kenapa kita bisa di sini, kemudian arah setelah kehidupan, kemana kita akan pergi. Selain itu, Islam juga dapat disebut dengan iman, milah, dan syariah dalam pengertiannya sebagai aturan yang diturunkan oleh Allah melalui para utusan yang mencakup kepercayaan, keyakinan, adab, akhlak, perintah, dan larangan. Agama Islam berdasarkan kewajiban untuk selalu berserah diri dan menunaikan ajarannya disebut Islam. Jika dilihat berdasarkan kepercayaan terhadap Allah dan yang Dia turunkan, maka disebut iman. Kemudian karena Islam itu diktatif dan terdokumentasikan, maka disebut milah. Dan karena sumber hukumnya adalah Allah, maka disebut syariah. Baik, di sini terdapat beberapa pengertian mengenai agama Islam, diantaranya menurut Umar bin Khattab, Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, di mana agama Islam meliputi akidah, syariat, dan akhlak. Kemudian menurut Nabi Muhammad, Islam adalah bahwa Anda mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Dan Anda juga mengerjakan sholat dan mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan Anda melakukan haji di Baitullah jika Anda mampu melakukannya. Selanjutnya di slide kedua, yaitu mengapa Islam disebut agama kebahagiaan. Jadi terdapat beberapa pernyataan yang bisa menggambarkan mengapa Islam disebut agama kebahagiaan. Di antaranya yaitu Islam merupakan agama kedamaian yang dapat kita lihat dengan adanya jiwa toleransi, saling tolong-menolong, kemudian jiwa solidaritas sehingga menciptakan kedamaian dan ketentraman. Kemudian Islam juga merupakan agama rahmatan lil alamin, yang dimana Islam merupakan agama pembawa rahmat dan kasih sayang atas kecintaan Allah kepada dunia dan seisinya. Kemudian Islam juga merupakan agama yang segala kegiatannya bersumber dari Al-Quran, yang dimana ketika kita berbuat baik sekecil apapun mendapatkan pahala yang begitu besar. Islam merupakan agama yang harus mengutamakan keimanan. Jika kita menjaga keimanan kepada Allah, yang kemudian akan melahirkan takwa, dan dengan takwa itulah kemudian akan meraih kebahagiaan. Dan oleh karena itu, dalam Islam iman merupakan kunci memperoleh kebahagiaan yang hakiki. Baik, untuk pemaparan materi selanjutnya mengenai dalil, saya lanjutkan kepada Mas Dimas Cahya Giraldi. Kepada Mas Dimas, monggo Mas dipersilahkan. Dalil yang menunjukkan Islam agama kebahagiaan. Quran Surat At-Tin ayat 6. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebijakan,
maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Contoh perilaku yang menunjukkan Islam agama kebahagiaan. Berikut contoh perilaku tersebut. 1. Beriman. 2. Khusyuk dalam bersembahyang. 3. Menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada guna. 4. Menunaikan zakat. 5. Menjaga kemaluannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devtiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan esai yang telah kelompok kami buat. Pertama-tama dimulai dari sebenarnya apa sih Islam itu? Islam berasal dari bahasa Arab, asal kata aslama yuslimu islaman, yang berarti taat, tunduk, patuh, pasrah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sesungguhnya Islam memiliki dua makna, yaitu pengertian secara umum dan khusus. Secara umum, Islam adalah syariat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada semua nabi dan rasul. Sedangkan secara khusus, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penutup atas syariat-syariat para nabi dan rasul terdahulu. Lantas, setelah itu muncul pertanyaan, mengapa sih Islam itu disebut sebagai agama kebahagiaan? Islam mengajarkan kita sebagai pemeluknya untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan. Jika diwajibkan menolong orang yang membutuhkan pertolongan, kita memiliki banyak rezeki, kita wajib membagikannya kepada orang yang kurang mampu. Dengan kita membantu, itu tidak akan membuat kita menjadi miskin, tetapi sesuai janji Allah, rezeki kita akan dilipat gandakan, serta kebaikan atau perbuatan kita walau sekecil apapun itu bernilai pahala untuk kita kelak. Hanya saling tolong menolong. Dalam Islam kita juga dianjurkan untuk memuliakan kaum wanita. Seperti yang kita ketahui, wanita adalah sosok yang lemah lembut dan memiliki hati yang sensitif. Karena pada kehidupan yang lalu bahkan sampai sekarang pun wanita sering mengalami penindasan, dihormati dan bahkan dilecehkan. Namun dalam Islam kedudukan wanita sangat dimuliakan dan harus dihormati. Dalam kita tidak memandang yang namanya kasta, sebab di mata Allah Subhanahu wa taala semua sama. Yang membedakan hanyalah ketakwaan mereka kepada Sang Pencipta alam semesta, yaitu Allah Ta'ala. Banyak contoh yang dapat mendefinisikan bahwa Islam memanglah agama yang membawa kebahagiaan. Salah satu contohnya adalah bahwa Allah berjanji akan melipat gandakan pahala kita. Itu artinya kita akan mendapatkan pahala untuk bekal kelak kita di akhirat. Dan dengan saling tolong menolong, kita juga dapat meringankan beban-beban saudara kita yang kurang mampu. Dengan demikian kita hidup dengan tenang dan damai, hidup tenang di dunia maupun di akhirat insyaallah. Dan dengan adanya Islam, manusia hidup dengan penuh kesederhanaan, saling berbagi, saling menolong, saling menghormati, dan saling menghargai. Inilah definisi dari Islam, agama kebahagiaan yang sesungguhnya. Perkenalkan, nama saya Andi Nurul Rinjani. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai esai tadi. Baik, makna dan definisi kebahagiaan itu adalah sebuah kesenangan dan suatu ketentraman yang diperoleh oleh seseorang dalam hidupnya, baik itu secara lahiriah ataupun secara batiniah. Dan kini kebahagiaan itu menjadi salah satu fokus goals atau tujuan hidup yang ingin dicapai oleh setiap individu manusia dalam menjalani kehidupannya. Sedangkan dalam Islam sendiri, makna kebahagiaan adalah memperoleh suatu rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan selalu merasa dekat dan membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Nah, Islam itu merupakan agama yang mengatur
keseimbangan, kebahagiaan, kebutuhan rohani dan jasmani manusia. Dan dalam perkembangannya pun penyebaran Islam dilakukan dengan cara membawakan ajaran dengan penuh kedamaian, tanpa sedikit pun ada paksaan, apalagi dengan kekerasan. Secara tidak langsung, hal tersebut juga memberikan kita sebuah fakta dan bukti bahwasanya Islam adalah agama yang membawa ketenangan dan juga kebahagiaan dalam hidup siapapun penganutnya. Selain itu juga Islam akan menjamin kebahagiaan bagi siapapun umatnya yang selalu taat dan patuh pada larangan dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia dan di akhirat. Jadi meskipun Islam merupakan agama yang menjamin kebahagiaan hidup orang, namun kita pun harus melewati sebuah proses panjang untuk mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya. Jadi seperti itulah penjelasan dari kelompok kami. Yang dapat kami simpulkan yaitu Islam sebuah agama kebahagiaan yang di dalamnya terdapat banyak sekali ajaran dan nilai-nilai yang sangat bermanfaat sekali bagi kita. Sebagian orang mempertanyakan, kenapa sih kok di dalam Islam itu banyak sekali perintah dan larangan? Seperti contohnya kita harus sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, berpuasa, menyantuni anak yatim, dan masih banyak lagi. Namun apabila kita teliti dan telaah lebih lagi, dari setiap ajaran tersebut kita dapat melihat dan merasakan banyak sekali manfaat untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Sehingga Islam adalah agama yang bisa kita jadikan pedoman dalam menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat nanti agar kita mendapat kebahagiaan yang sesungguhnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.